Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Narasi Sunyi. Aku Irma Fitria. Hari ini aku ingin membahas sesuatu yang hampir sebagian besar dari kita mungkin pernah merasakannya, yaitu kehilangan. Entah itu kehilangan orang yang kita cintai, hewan peliharaan, atau kehilangan pekerjaan, atau ketika kita kehilangan dan melewatkan kesempatan. Semua bentuk kehilangan itu meninggalkan luka yang mendalam dan seringkali sulit untuk disembuhkan. Dan kali ini aku ingin membahas kehilangan yang paling menyakitkan menurutku, yaitu ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, terutama orang tua. Ketika seseorang yang dekat dengan kita pergi, baik karena kematian atau perpisahan, ada perasaan hampa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini seperti ada bagian dari diri kita yang hilang, dan tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Rasa sakitnya begitu mendalam, sehingga setiap kali kita mengingat atau menceritakan kembali kisah kehilangan itu, rasa sakitnya kembali menyerang. Dengan kekuatan yang sama, seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan kehilangan orang tua. Ketika seseorang yang telah menjadi bagian besar dari hidup kita mendadak tidak bisa kita temukan lagi dimanapun di dunia ini. Mereka hilang. Kita seringkali terjebak dalam perasaan duka yang tak kunjung berkesudahan. Ada momen-momen di mana kita merindukan mereka, seperti saat melihat foto lama, mendengar lagu yang mereka sukai, atau bahkan hanya melihat tempat-tempat yang dulu sering kita kunjungi bersama. Setiap kenangan membawa kembali rasa sakit itu dan menceritakan kembali bagaimana kisah mereka seringkali membuat luka lama terbuka kembali. Beberapa hari terakhir ini banyak berseliweran tentang lagu terbaru dari Sal Priadi yang berjudul Gala Bunga Matahari, yang menceritakan kehilangan orang yang tersayang. Apa di tempatmu juga sama? Sosial mediamu juga rame dengan tren itu? Pernah gak sih merasa kangen banget tapi gak bisa apa-apa? Pengen banget ketemu tapi udah gak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Semoga saja mereka yang sudah meninggalkan kita sekarang sudah tidak sakit lagi. Semoga mereka, orang yang sudah meninggalkan kita, menjadi mudah kembali. Kemarin aku ketemu dengan salah satu teman aku yang menjadi tempat bercerita aku selama ini. Sebelumnya kita selalu bercanda tentang anak yatim, tapi diselingi dengan tawa, sebagai tanda bahwa kita sudah menerima kondisi rumah yang sudah tidak ada bapaknya. Meskipun begitu, kita masih menyimpan basahnya luka yang sudah lama. Luka dan kesedihan dari kehilangan orang yang kita sayangi kayaknya gak akan sembuh dengan mudah. Sedikit saja ketika kita merasa rindu, ya tiba-tiba sedih aja. Ketika kita menyadari bahwa kita gak bisa untuk ketemu mereka lagi di dunia ini. Sedih kan? Ketika kangen sama orang tapi kita tahu kita gak bakalan bisa ketemu lagi di dunia ini. Dan aku berulang kali mengusap air mata ketika lagu Gala Bunga Matahari itu berkali-kali muncul di berandaku. Algoritmanya itu tahu ya kalau itu yang aku butuhkan. Ya akhir-akhir ini memang aku merindukan bapak aku yang udah gak ada. Begitu juga dengan temanku. Biasanya kan kita ketawa-ketawa ya kalau membahas tentang anak yatim, membahas tentang bapak yang udah pergi. Tapi kok ketika kemarin kita ngopi, yang ada air mata, bukan tawa. Kita pikir kita sudah berdamai dengan keadaan, bahwa kita memang ditinggalkan, bahwa di rumah kita udah gak ada bapak. Tapi ternyata kalau lagi sedih, ya sedih aja. Kalau lagi kangen, ya kangen aja. Dan gak bisa kok dibendung. Air mata mengalir aja. Justru kalau kita pura-pura gak sedih, kalau kita pura-pura gak kangen, itu akan lebih menyakitkan kan? Ditambah lagi, karena belum genap sebulan, teman aku menambah gelarnya. Sebelumnya gelar kita sama sebagai anak yatim, tetapi
dia baru saja menggenapkannya menjadi anak yatim piatu. Padahal dia yang cerita bagaimana dia ditinggalkan ibunya. Aku menghabiskan banyak banget tisu untuk menghapus air mata. Kedua orang tua temanku sempat menderita sakit yang harus dirawat dan rutin berobat. Lalu kita semakin banyak menghabiskan lembaran tisu untuk menyeka air mata yang tanpa komando terus mengeluarkan kesedihannya ketika lirik lagu dari Gala Bunga Matahari mencapai pada kalimat, juga badanmu tidak sakit lagi, kau dan orang-orang di sana muda lagi. Kita bersyukur bahwa orang yang selama ini kita rawat, yang selama ini kita temani dalam masa sakitnya, sekarang udah baik-baik aja. Tapi gimana? Kita udah gak bisa ketemu mereka lagi. Padahal luka yang belum sembuh itu, aku juga gak tahu bakal kapan sembuhnya. Kalian pernah gak sih merasa kalau bapak atau ibu kita yang udah gak ada, kadang tuh merasa mereka tuh ada, mereka tuh masih ada di dalam rumah kita. Kadang kalau kita buka pintu, kita masih ingat di mana posisi bapak atau ibu kita duduk. Kita masih ingat bagaimana rutinitas mereka. Kita masih ingat raut wajah mereka. Tapi pernah gak kalian kepikiran, gimana ya kalau suatu hari nanti kita gak bisa lagi ingat bagaimana suara mereka? Bahkan dalam mimpi pun kita gak bisa dengerin suara mereka. Dan hal itu udah sering terjadi di aku. Meskipun bapak aku sering datang ke mimpi, tapi aku gak bisa dengar suaranya. Kalian penasaran gak sih, apakah luka dari kehilangan ini akan abadi selamanya? Sampai kita tua, sampai kita nanti menyusul mereka? Meskipun sudah pura-pura untuk biasa, pura-pura melupa, pura-pura sembuh, tapi ketika rindu itu datang, kenapa ya tetap gak bisa untuk menahan air mata? Ya semoga aja rasa sakit dari kehilangan yang kita rasakan bisa mengajarkan kita tentang ketahanan. Bagaimana kita bisa bangkit kembali meski telah jatuh terperosok dalam kubangan yang tidak pernah kita bayangkan. Kehilangan juga mengingatkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Karena kita tidak pernah tahu kapan sesuatu atau seseorang yang berharga bagi kita akan pergi. Ya tentu saja ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari kan. Dan meski rasa sakitnya tidak pernah benar-benar hilang, kita belajar untuk hidup dengannya dan menemukan kebahagiaan dalam kenangan yang tersisa. Buat kalian yang masih lengkap kedua orang tuanya, manfaatkanlah waktu yang tersisa ini untuk mengabdi kepada mereka. Dengan menyenangkan mereka, tidak membuat mereka pusing. Ya setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang mereka inginkan, jangan menambah beban yang bisa membuat mereka semakin kesakitan. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa bersama dengan mereka. Sebelum aku akhiri, aku ingin menyampaikan bahwa jangan menahan diri ketika merasakan kesedihan. Menangislah dan berbicara tentang kehilangan yang kita rasakan kepada siapapun yang bisa memberikan kita dukungan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita semua dapat menemukan kekuatan dalam setiap kehilangan yang kita alami. Dan kita bisa terus melangkah maju dengan hati yang lebih kuat lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bahagia ya, dan makan makanan yang kamu suka.